Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manipulasi laporan keuangan PT KAI. Saya Atas Riabita dengan NIM 046 dan Naufal Abdul Hafiz NIM 055. Saya Naufal Abdul Hafiz akan melakukan presentasi untuk latar belakang. Baik, untuk latar belakangnya pada era globalisasi dan digitalisasi ini, dunia kerja semakin kompleks, sehingga memunculkan tekanan yang berpotensi mendorong perilaku yang tidak etis. Dalam bidang akuntansi, etika menuntut integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Persero pada tahun 2005 menjadi contoh nyata pelanggaran yang serius, di mana perusahaan melaporkan laba 9 miliar, padahal sebenarnya mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Peristiwa ini merugikan investor, menurunkan kepercayaan publik, serta mencoreng reputasi perusahaan. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya penerapan etika profesi dan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan organisasi. Untuk identifikasi dilema etika pada kasus manipulasi keuangan PT KAI ini pada tahun 2005 menunjukkan dilema etika antara menjaga citra perusahaan dengan menjunjung tinggi integritas laporan keuangan. Manajemen berupaya menampilkan laba semu demi reputasi, sementara komisaris menolak karena laporan tidak sesuai prinsip kejujuran dan objektivitas. Auditor publik juga terjebak dalam dilema antara loyalitas kepada klien atau menjalankan tanggung jawab profesional kepada publik dan investor. Untuk analisis dampak yang terjadi pada manipulasi keuangan pada PT KAI tersebut melibatkan finansial laba semu 6,9 miliar rupiah dengan rugi nyata 63 miliar rupiah, merugikan investor dan perusahaan. Menurunnya kepercayaan publik, investor dan masyarakat kehilangan kepercayaan. Reputasi citra PT KAI tercoreng, dianggap gagal menerapkan good corporate governance. Hukum dan regulasi investasi BPK membukukan izin auditor dan pengawasan lebih ketat. Pada internal perusahaan, moral karyawan menurun, tata kelola dipaksa diperbaiki. Relevasi dengan kode etik profesi pada integritas laporan keuangan disajikan tidak jujur dengan
menampilkan laba semu dan menyembunyikan kerugian. Objektivitas akuntan publik gagal menjaga independensi dengan membiarkan kejanggalan dalam laporan. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Auditor tidak teliti dalam mengidentifikasi kesalahan material pada laporan. Perilaku profesional. Manajemen dan auditor lebih mementingkan kepentingan tertentu dibandingkan kepentingan publik. Kerahasiaan. Meskipun aspek kerahasiaan tidak dominan, kasus ini tetap menunjukkan pengabaian tanggung jawab etis kepada masyarakat luas. Dilanjutkan oleh teman saya. Solusi dan rekomendasi. 1. Memperkuat pemahaman kode etik. Akuntan wajib memahami dan menerapkan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Pendidikan dan pelatihan etika profesi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan harus disusun secara terbuka, akurat, dan bebas dari intervensi. Audit wajib dilakukan oleh auditor independen yang benar-benar menjaga profesionalitas. Nomor 3, penguatan sistem pengendalian internal. Perusahaan harus memperketat sistem pengendalian agar manipulasi dapat dicegah sejak awal. Penerapan good corporate governance secara konsisten. Yang keempat, membangun budaya etika di perusahaan. Kepemimpinan yang memberi teladan etis dan mendukung transparansi. Kebijakan whistleblowing system untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut adanya sanksi bagi pelapor. Yang kelima, evaluasi dan pengawasan berkala. Audit internal dan eksternal dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan dan standar akuntansi dan kode etik profesi. Sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melanggar, baik manajemen maupun auditor. Kesimpulan, kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2005 menunjukkan betapa pentingnya penerapan etika profesi dalam akuntansi. Laporan laba sebesar 6,9 miliar, padahal kenyataannya rugi 63 miliar, membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip objektivitas. Pelanggaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik, menurunkan reputasi perusahaan, serta memicu sanksi hukum dan regulasi. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa akuntan dan manajemen wajib menjunjung tinggi etika profesi serta tata kelola perusahaan yang baik, agar kepercayaan publik tetap terjaga dan mencegah kasus serupa. Diperlukan penguatan pemahaman kode etik, peningkatan transparansi laporan keuangan, pengawasan ketat, serta membangun budaya etis di seluruh organisasi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.